Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengawasan ingkang mugi dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah kesempatan dalu menika pinaringan kanugrahan saha kanikmatan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Katite ing dalu menika kita sami saged ngleksanakaken satunggalipun ibadah ingkang utami, nggih menika saged nindakaken salat maghrib. Alhamdulillah saged dipun tindakaken kanthi berjamaah wonten ing masjid utawi musala menika. Lan sinambi nyerantos duginipun wekdal salat Isya, kita manfaataken wekdal menika kagem nggih menika nderek majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim, majelis ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan insyaallah majelis menika majelis ingkang mulia menika badhe dipun hadiri ugi dening tiang-tiang ingkang insyaallah ugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam selawat mugi tansah katetepna dumateng uswasana kita sami suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng sedaya sahabatipun para tabi'in, tabi'ut tabi'in saha sedaya umatipun ingkang tansah nderek tuntunanipun dumugi benjang wonten ing yaumil kiamah. Mugi-mugi kita sedaya kalebet umatipun Rasulullah ingkang samangke pikantuk syafaatipun lan mugi-mugi kita sedaya saged nderek Rasulullah dipun lebetaken wonten ing jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken kajian kita nggih menika tasih temanipun nggih menika tazkiyatun nafas, nggih upaya untuk membersihkan, mensucikan hati, membersihkan jiwa. Niki perkawis ingkang penting awit hati menika tempat tumbuhnya iman. Iman menika badhe saged kokoh kuat nalika atinipun nggih sehat. Kados dene tanaman menika nek mediane niku mediane subur, maka tanaman kala badhe tumbuh dengan subur. Kados dene iman nggih kados mekaten nalika atinipun niku resik, atinipun menika suci bersih. Nggih. Menika iman badhe tumbuh subur di atas hati yang sehat kala wau. Pramila penting kita sami menika ngatosaken stamina hati kula lan sami masing-masing. Nggih. Masyarul muslimin, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mangertosi tiyang menika nggih dipun wastani wong urip. Nggih, wong niku diarani wong urip menika nalika terkumpul pada dirinya itu satu nggih menika wonten jasadipun lan angka kalih wonten ruhipun. Niku dipun wastani wong urip. Nek enten jasad ning boten enten ruhe niku boten saged dipun wastani wong urip. Ning niku napa? Mayit. Nggih. Mayit.
atau mayat bahasa Indonesia ini pun mayit. Awet apa? Ruhe pun boten wonten. Nggih, sampun terpisah dari raganya, dari jasadnya, dari badannya. Koso wangsulipun kok enten roh ning boten enten jasate niku nggih boten dipun wasani wong urip. Nggih niku ya roh. Gitu. Pun gadhe alam piyambak. Lah, terkadang nyun pangapunten kita sami menika nek babagan urusan nggih fisik kita sami, badan kita sami niku kan kadang-kadang napa menika langkung perhatian daripada urusan hati, daripada urusan ruhiyah. Nggih. Jenengan nek nembe awake rada kesel-kesel sithik, nggih. Ndang napa Bu biasane? Pijet napa-napa lah bendang betek-beteke ben mari mari bendang mari kesele. Jenengan rada pilek-pilek watuk-watuk ndang ngombe obat betek-beteke bendang mari. Malah ibu-ibu ngoten niku nggih untuk perawatan kecantikan segala macamnya ya betul macam-macam niku biasanya nggih Bu. Betul make up napa skincare napa-napa lah kersane ben apa Bu? Kinclong, glowing gitu. Gitu. Betul skincare napa lah, betul serum, betul napa-napa ngoten niku ya. Kersane napa? Kersane glowing gitu. Niku untuk perawatan tubuh kita niku kadang-kadang perhatiannya luar biasa. Ning kadang-kadang nih nyun pangapunten kadang-kadang urusan ruhiyah niku kurang begitu diperhatikan. Kadang-kadang mboten peka nek ternyata dalam hati kita nggih ruhiyah kita menika nggih ternyata ugi betahaken asupan gizi mboten namung badan kita sami. Nek urusan badan kita sami kan nggih perhatian ben awake ya sehat, terjaga staminane nggih makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, istirahatnya cukup ra ngoten. Sebatas napa? Badane sehat. Lah ati niku janjane nggih butuh. Awit hati menika malah kadang-kadang napa menika? Organ yang paling cepat lelah itu sebetulnya ya hati niku. Gitu. Awit hati niku terus bekerja gitu. Yo dalam bisikan-bisikan hatinya kan mesti ada ya. Ngomong dewi. Nah, kadang-kadang berbicara sendiri dalam hati gitu. Dalam kondisi diam kendel ngeten niki, nggih, saya yakin jenengan atine nggih berbicara nggih ngendika napa-napa kirangan kula alam suwab kula boten mangertosi atine jenengan napa niki tapi mong begitulah lah nek ati menika napa menika nggih ibaratnya badan niku nggih butuh stamina butuh istirahat segala macamnya lah ati niku nggih butuhaken nggih menika istirahat lah tempat-tempat untuk mengistirahatkan hati di antasipun nggih ngeten niki hadir dalam majelis ilmu majelis zikir majelis taklim tilawatul Quran gitu maca Quran sak maknane zikir wengi ingkang suwe wong kang saleh kumpulana. Nah, niku tempat-tempat untuk mengistirahatkan hati. Nek kita sami kemutan kalian napa menika zikir marang Allah, emut marang Allah, hati menika badhe tenang, nggih, badhe tentram. Koso wangsulipun ati niku lale saking emut dumateng Allah, malah banyak utai kathah emut dumateng saliyane Gusti Allah. Niku ati menika lama kelamaan jadi cepet lelah. Nggih. Akhiripun apa gampang terjangkiti penyakit hati akan hinggap. Ya. Kiber, sombong, ya, kemudian ada ujub, ada kemudian hasad, ya, iri, dengki, ya, riya dan seterusnya. Ya. Niku terjangkiti penyakit ning kadang-kadang sing terjangkiti penyakit kalau wau mboten rumangsa mboten rumaos nek atinipun niku nembe sakit pramila mboten enten upaya untuk pengobatan gitu. Tapi nek badan jenengan sing sakit kan gres-gres jenengan rasake terus akhirnya ndang piye carane bendang mari. Nah niku pentingipun kita sami menika nggih terus nggih menika napa menika menjaga stamina hati supados ati menika nggih peka. Oh hatiku kok ibadahku kok rasane kok hambar, kok biasa wae. Nindakake salat kok ora enek nikmat-nikmate. Maca Quran kok ya malah ndang bosen. Nah, niku tanyakan berarti barangkali hati kita itu sedang sakit, ndang diobati. Nggih. Ndang kathah zikir sama marang Allah, kata istighfaripun gitu. Dengan maos Al-Quran ya, dan sebagainya kumpul kali tiang-tiang soleh niki bagian upaya untuk menjaga stamina hati baca-baca hadis-hadis Nabi kisah-kisah umat-umat terdahulu
nggih, baca napa menika kisah para ulama, gitu, para sahabat niku menguatkan iman gitu, meningkatkan iman kula lan panjenengan sami niku santapan bagi hati. Gizi bagi hati kita itu ya kayak gitu itu. Ya, pramila nggih estu kita dalu menika nggih, menika dalam rangka upaya untuk menjaga stamina iman. Nggih, stamina hati supados senantiasa terjaga kesehatanipun. Kita lajengaken nggih menika kengerian nggih. Napa menika dalam sakaratul maut nggih. Nggih menika kalau riyen sampun kita aturaken nggih menika di antawisipun sakaratul maut itu sendiri suatu kengerian yang luar biasa, lajeng mirsani utawi saged mirsani napa menika malaikat maut ya, malaikat yang akan mencabut nyawa niku kengerian yang luar biasa. Lah ketiga nggih menika takut suul khotimah dan ancaman neraka bagi orang-orang keji. Ini perkara yang juga tidak kalah mengerikan. Perkawis ingkang mengerikan dumateng tiyang ingkang kathah tumindak maksiat. Nalika malaikat datang kemudian membawa ancaman. Nah, ini mengerikan sekali. Nah, maka ya, para ulama menika betul-betul sangat khawatir, sangat takut mendapatkan suul khotimah. Sahabat Abu Hurairah niku kan diantarasipun beliau nggadahi napa menika dipun paringi dalam sebuah majelis, beliau napa menika mendapatkan napa menika rahasia di antara rahasia. Orang-orang yang ya beliau mendengar dari Rasulullah SAW, salah seorang di antara kalian itu nanti kelak gigi gerahamnya akan sebesar gunung Uhud. Masya Allah, gigi geraham sebesar gunung Uhud di neraka. Padahal itu bersama di beberapa majelis dengan para sahabat yang lain. Beliau hafal betul siapa saja yang hadir, sing dugi pas majelis niku Rasulullah nalika ngendika ngoten niku, beliau hafal betul ini. Dan satu persatu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tinggal dua orang, beliau sama Ar-Rajal bin Al-Unfuwah itu. Ya. Padahal Ar-Rajal ini terkenalnya juga orang yang ahlul ibadah, orang yang konon hafal Al-Quran, pernah berjihad juga bersama dengan Rasulullah SAW. Ya. Beliau sangat khawatir, jangan-jangan menimpa diriku ini nanti. Ya. Yang disabdakan oleh Rasulullah, karena yang lainnya itu sudah meninggal mendahului beliau, dan semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang hadir dalam majelis itu semua satu persatu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Beliau sangat khawatir, sudah cemas sekali, ya Allah, jangan-jangan saya dan jangan saya. Sangat takut sekali, khawatir sekali. Nah, qadarullah terjadilah fitnah Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, mengaku nabi, ya, alias kita sebut dengan nabi palsu. Ya, Musailamah Al-Kadzdzab. Ar-Rajal bin Al-Unfuwah ini kemudian minta izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Khalifah, izinkan saya untuk mendakwai dia. Ya. Abu Bakar As-Siddiq karena percaya, ya, karena Ar-Rajal ini ada terkenal orang yang hafid Quran bahkan konon, ya. Kemudian dia juga pernah berjihad bersama dengan Rasulullah SAW. Enggak diragukan kapasitasnya. Yakinnya sudah, ya, laksanakan. Laksanakan, ya. Alih-alih kemudian Ar-Rajal ini mendakwai Musailamah Al-Kadzdzab, justru dia malah bisa direkrut, ya. Melu dadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab, diiming-imingi engko nek menang tak kei ya kedudukan, tak kei tanah dan segala macamnya. Ya, diiming-imingi dengan harta benda. Ya. Hal itulah akhirnya Ar-Rajal bin Al-Unfuwah kalau wau akhiripun dados pengikutipun Musailamah Al-Kadzdzab. Lan akhiripun terjadilah perang Yamamah, ya. Peperangan kaum muslimin melawan pasukanipun Musailamah Al-Kadzdzab, si nabi palsu kalau wau. Ya. Dan kemudian Ar-Rajal itu mati, ya, di barisannya Musailamah Al-Kadzdzab. Matinya dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sejak itulah Abu Hurairah itu kemudian baru lega. Ya Allah, alhamdulillah, berarti bukan saya yang dimaksud oleh Rasulullah, yang gigi gerahamnya itu sampai sebesar gunung Uhud. Ya, berarti dia, karena dia satu-satunya yang mati dalam keadaan murtad. Ya. Karena Rasul hanya satu orang, salah satu di antara yang hadir pada waktu itu. Maka Abu Hurairah bisa tenang, bisa hatinya sakit lego.
Sadenipun menika gelisah beliau niku. Gelisah, khawatir, takut nanti jangan-jangan saya nanti suul khotimah. Ya. Maka kita sami menika ugi kedah nggadahi perasaan kados mekaten. Ya. Merasa takut kalau nanti jangan-jangan ya saya ini sudah berusaha untuk istiqomah, sholat jamaah, sudah napa menika nderek pengaosan ngaji, betek-betek kersane sakit husnul khotimah. Ning kan kita sami menika mboten mangertos rahasianipun Allah Subhanahu wa taala. Nek parepipun kita sami, doa kula lamrih sami tentunipun supados kita sami menika dipun paringi husnul khotimah. Harapan kita mesti begitu. Tapi kan kita juga napa menika mangertosi bilih wonten hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu menjadikan kita itu jangan sampai kemudian ujub dengan amal yang sudah kita lakukan. Ini fungsinya. Supados kita sami menika mboten merasa cukup dengan amal kita, sampun merasa wah amalku wis akeh rumangsane ngene iki ya mesti surga. Biar tidak terlalu meremehkan seperti ini. Biar tidak terlalu kepedean lah gitu. Awet wonten ternyata kisah-kisah orang seperti itu, termasuk Ar-Rajal tadi bin Al-Unfuwa. Ya. Meninggal dunia ternyata di dalam keadaan murtad. Ya. Lalu kisah-kisah mengatakan ini banyak di setiap zaman, di setiap masa itu ada. Ya. Termasuk seorang muadzin yang kemudian dia juga seorang yang muadzin, ya. Kemudian tergiur dengan atau tergoda dengan wanita Nasoro, ya, Ahlul Kitab, yang kemudian akhirnya dia milih untuk murtad karena dia nggak mau dinikahi kecuali si pemuda ini masuk agama Nasoro. Maka demi menikahi seorang gadis yang dia sukai, yang dia senangi, akhirnya apa? Rela untuk murtad dari ajaran dari agama Islam. Belum juga menikmati malam pertama, ya dia terjatuh dari loteng dan akhirnya mati dalam keadaan murtad. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dan kisah kados seperti ini wadah. Awet hadis Nabi ugi sampun maringi napa menika rambu-rambu dumateng kita sami. Utawi napa menika memberikan perhatian dumateng kula sami menika, peringatan dumateng kita sami. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira'un. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fadkhuluha. Ada seorang laki-laki itu yang benar-benar dia beramal dengan amalan-amalan penduduk jannah, penduduk surga. Sehingga antara dia dengan jannah itu ibaratnya tinggal satu dirok saja. Ya, satu depan. Ya. Tapi ternyata takdir Allah menentukan lain. Fayasbiqu alaihil kitab, fayamalu bi amali ahlin nar. Justru menjelang akhir hayatnya dia akhiri dengan suul khatimah. Ya. Diakhiri dengan amalan yang buruk. Ya. Murtad dan lain sebagainya, ya. Sehingga menjadikan dia apa? Akhirnya fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk neraka. Ya. Padahal sebelumnya beramal soleh luar biasa. Niki seorang soleh pun ada enten ugi. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Niki enten tiyang menika beramal kanthi amalan-amalan penduduk neraka ingkang luar biasa maksiatipun, gitu. Ibaratnya kalau dia mati waktu itu belum masuk neraka, ya. Nggak ada amal solehnya, gitu. Masuk neraka. Tapi ketentuan Allah menentukan lain. Ya, inilah rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah di balik rahasia takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang kita semua nggak tahu. Ya. Supaya sebetulnya gampang memvonis orang. Ya, mbok pilih enten seseorang yang mbok pilih dereng ngaos, ya, dereng kados dene ibadah kados dene kula lampisan sami. Ya. Mungkin hidayah belum masuk, ya, perlu barangkali kita dakwai, kita dekati, ya, kita sentuh, ya, kemudian apa menikah kita doakan supaya mendapatkan hidayah, bukan malah kita maki-maki, ya, malah kita hujat, wah opo ya serat tahu sholat neraka. Ya. Kita nggak tahu, kita sami mboten mangertosi, ya, akhir kehidupan seorang itu kados pundi, diakhiri dengan husnul khotimah atau diakhiri dengan suul khatimah, ini mboten mangertos. Ya. Ini rahasia saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoa itu harus, pengharapan kepada Allah harus terus, biar kita ada punya pengharapan terus. Ya. Supados benjing menika dipun wafataken kanthi husnul khatimah. Ya. Dan terus merasa khawatir. Ya. Supados kita sami mboten terlalu kepedean dengan amal kita sami.
Terus berharap sama marang Allah Subhanahu wa taala. Niku fungsine pun ada perasaan harap-harap cemas dalam hati kita. Mestinya juga begitu, jangan sampai kita merasa aman gitu. Merasa aman, ibadahku ngene iki wis posoku wis berang-berang puluh tahun ya, kira-kira surga lah. Ya kalau masih meninggal dunia dalam keadaan istiqomah di atas keimanan kita seperti hari ini. Lah kalau ternyata tidak, ya, karena sesuatu yang lain, wallahu a'lam bishawab. Ya naudzubillahi min dzalik. Ya. Maka seperti tadi ya, ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, tapi ternyata Allah menentukan lain. Di akhir hayatnya menjelang dia meninggal dunia, justru dia dikaruniai oleh Allah hidayah, bertobat, ya. Akhirnya dia pun masuk jannah. Banyak kisah-kisah kata mengatakan banyak kata. Di setiap zaman, di setiap masa itu ada. Gitu. Kisah-kisah orang yang seperti ini. Orang yang membunuh 100 orang akhirnya bertobat masuk surga juga ada. Ada panglima, salah satu komandan pasukan Romawi di tengah-tengah pertempuran ya, peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi di Yarmuk. Ternyata ada salah satu komandan yang akhirnya ya, dia ini berdialog sebentar dengan Khalid ibn Walid sebagai komandan, sebagai panglima ya. Kemudian akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam ya. Belum beramal yang lain kecuali dia masuk Islam. Kemudian bertempur di barisan kaum muslimin, terbunuh menjadi syuhada, mati syahid ya. Siapa yang menyangka kalau ternyata dia tadinya komandan pasukan musuh, ternyata dia akhirnya malah menjadi mu'alaf dan akhirnya berjuang di barisan kaum muslimin, terbunuh sebagai syuhada. Ini kisah seperti ini banyak terjadi. Pramila niki dadosaken kita sami menika nggih, betul-betul harus ada rasa takut dan khawatir ya. Kalau nanti itu mendapatkan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Supados kita sami menika senantiasa terus berharap nyuwun marang Allah dipun paringi husnul khatimah. Ketakutan terhadap su'ul khatimah telah memutus hati orang-orang arif. Ia termasuk kengerian besar pada saat kematian. Ini menjelang wafat itu dia termasuk kengerian ya. Sebelum berita gembira itu datang kepadanya. Ya, kabar gembira yang baik betulan. Karena nanti semuanya pakai wabashir. Ya. Berikanlah kabar gembira. Tapi kabar gembira ada yang kabar gembira dengan surga, ada kabar gembira dengan neraka. Ya, ini bentuk pelecehan ya. Bentuk apa istilahnya? Untuk menghinakan. Bentuk penghinaan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ya, berikanlah kabar gembira kepadanya berupa neraka. Kabar gembira kok neraka ini? Kabar gembira kan biasanya surga itu kan kabar gembira. Tapi ada yang diberi kabar gembira tapi neraka. Itu bentuk penghinaan bagi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan neraka. Tapi dengan kata-kata bergembira, ya, diberikan kabar gembira. Tapi kabar gembira yang sebaliknya ini kan untuk semakin menjadikan dia itu ya semakin sakit gitu, sebagai bentuk hukuman. Mereka dalam kondisi sekarat dan kekuatan mereka telah lemah. Sakaratul maut yang nanti kita bahas. Roh-roh mereka telah pasrah untuk keluar. Namun roh-roh mereka tidak akan keluar sebelum mereka mendengar penyampaian malaikat pencabut nyawa mengenai dua berita. Mungkin wonten kalih berita Bapak Ibu. Nggih. Tetes meniki sepatus kita sami menika mangertosi nggih terkait kalian proses sakaratul maut. Nggih, wong kita sami samangke bakale nggih sedaya badhe ngalami ingkang naminipun sakaratul maut itu semua sedaya mboten enten ingkang mboten mengalami. Sedaya mengalami sakaratul maut. Rasul kemawon manusia paling mulia nggih mengalami proses sakaratul maut. Ya. Maka sebelum roh-roh mereka itu betul-betul keluar, maka mereka pasti akan mendengar penyampaian dari malaikat pencabut nyawa mengenai dua berita, kalih berita. Napa berita kalau wau? Bergembiralah wahai musuh Allah dengan neraka. Niki satu, ya. Bergembiralah wahai musuh Allah, ya, dengan neraka. Leboken rokok kok bergembira. Niku maksudnya untuk menghindar, untuk menghinakan. Semakin sakit betul itu. Semakin sedih, semakin susah ini. Ruh yang seperti ini tersiksa betul itu. Baru sebelum keluar dari sisa sudah mendapatkan informasi kabar bahwasanya tempatnya besok di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka dia ketakutan betul itu.
Orang-orang yang su'ul khotimah merasakan ketakutan yang luar biasa. Ya, sangat takut sekali. Bayangkan itu diancam dengan neraka yang memberikan informasi sinten malaikat. Ngeri betul itu. Ya, menakutkan betul. Makanya orang-orang yang su'ul khatimah ya rata-rata muka mereka menunjukkan kengerian dan ketakutan yang luar biasa. Atau bergembiralah wahai wali Allah dengan surga. Wahai kekasih Allah ya, bergembiralah ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lah kalau jiwa kita itu nanti dipanggil seperti itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, Masya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu ya, dengan penuh keridhaan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sesuatu yang melegakan, menenangkan dan menenteramkan jiwa, menenteramkan hati orang yang dalam kondisi sakaratul maut, tenang jiwanya. Ya. Pramila ya, tiang-tiang yang pikantuk husnul khatimah rata-rata muka mereka berseri-seri. Ya. Karena mendapat kabar gembira, Pak, senang, Pak. Itu terpancar dari muka mereka yang kemudian untuk terakhir kalinya, ekspresi yang untuk terakhir kalinya sebelum ruh itu kemudian betul-betul dicabut oleh malakul maut. Ya. Bergembiralah wahai wali Allah dengan surga. Karena itulah orang-orang yang mempunyai hati merasa takut. Ya. Orang yang betul-betul ya. Karena kita sampaikan boten mangertosi itu dereng mangertosi kondisi kita nanti seperti apa. Ya. Tempat kita nanti besok di surga atau di neraka ya niku dereng jelas ya, dereng cetha. Kecuali kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman ya, insyaallah itu akan mendapatkan kabar gembira, mendapatkan surga. Tapi kalau sebaliknya naudzubillahi min dzalik. Diceritakan ketika Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi SAW ketika sedang mengalami sakaratul maut. Ini sahabat mulia. Ya. Ia berkata kepada Ibnu Mas'ud, sahabat yang lain, ya, sahabatnya juga radhiyallahu anhu, bangun dan lihatlah waktu apa ini. Ya. Ibnu Mas'ud pun bangkit kemudian datang dan berkata, matahari telah terbit. Matahari sudah terbit. Hudzaifah pun berkata, aku berlindung kepada Allah dari berpagi hari menuju neraka. Ya. Beliau sangat khawatir kalau kemudian beliau dicabut ruhnya tersebut, kemudian hanya untuk menuju ke neraka. Sangat khawatir, sangat takut. Maka sampai berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari berpagi hari menuju neraka. Ya. Diceritakan juga dari sahabat Abu Hurairah. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menangis pada saat menjelang wafatnya. Nangis beliau. Ya. Sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, demi Allah, aku tidak menangis karena sedih terhadap dunia yang akan saya tinggalkan. Tidak, saya enggak sedih terhadap dunia yang akan saya tinggalkan. Tidak. Juga bukan karena takut berpisah dengan kalian, ya, para sahabat, para keluarganya, dan para tabiin, ya, teman-temannya segala macamnya. Lu tidak takut dengan seperti itu. Akan tetapi aku menunggu salah satu pembawa kabar gembira dari Rabbku dengan surga ataukah dengan neraka. Beliau sangat khawatir itu. Ya. Karena beliau sedang menunggu sang pemberi kabar itu. Apakah kabar gembira yang akan beliau dapatkan atau sebaliknya kabar buruk yang akan didapatkan. Itu sekelasnya sahabat Abu Hurairah yang tadi sempat khawatir. Ya. Jangan-jangan saya nanti yang tertimpa itu yang dimaksud oleh Nabi SAW yang gigi geramnya sebesar gunung Uhud. Ya. Beliau sudah sangat khawatir sekali itu. Ya. Tapi ternyata, ya, walaupun sudah mengetahui, ya, ada salah seorang yang anggota majelis yang hadir ternyata meninggal dalam keadaan murtad. Beliau kemudian meyakini orang itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, bukan dirinya. Ya, sudah lega. Akan tapi menjelang wafatnya pun beliau masih merasa, ya, takut, masih merasa khawatir karena masih belum pasti apa diberikan kabar gembira berupa jannah atau naudzubillah sebaliknya. Ya, meskipun beliau tentunya sebagai seorang ahlul jannah karena seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meninggal dalam keadaan mukmin. Ya.
itu saja masih merasakan ketakut seperti itu. Ya. Apalagi kita yang bukan sahabat Nabi. Ya. Lebih layak kita untuk khawatir. Ya. Khawatir jangan-jangan ya mendapatkan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Di dalam kitab Sahihul Bukhari dan juga Sahih Muslim diceritakan ada dari hadis Ubadah bin Samit mengenai apa yang dia saksikan. Ya. Bahwa orang mukmin apabila kematian datang menjemputnya, ia diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla dan kemuliaannya. Sedangkan apabila kematian datang menjemput orang kafir, ini orang yang tidak beriman, orang yang fajir, orang yang fasik, maka ia akan diberikan kabar gembira dengan azab Allah dan siksaannya. Ya. Tentang hal ini juga diceritakan dari beliau Rasulullah SAW. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Ya. Barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Ya. Kalau suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun akan ridho, senang berjumpa dengannya. Lawe dhewe niku kira-kira remen panggih kali Gusti Allah napa pripun niki. Wa man kariha lika Allah, dan barang siapa yang benci terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu, enggak senang dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karihallahu liqa'ahu, ya, maka Allah pun juga benci berjumpa dengan orang tersebut. Ya, kalau orang itu nggak suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena amalnya buruk. Yang kedua ini karena amalnya buruk. Kalau yang pertama tadi itu orang yang suka berjumpa dengan Allah, ya, setelah mendapatkan kabar gembira karena amalnya soleh, amalnya baik, ingin segera berjumpa dengan Rabb-nya Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini perbedaannya di situ. Nah, karena kalau orang tersebut benci kepada Allah karena dia itu banyak berbuat maksiat, kata bertu minta maksiat pun, Allah pun benci berjumpa dengannya. Ya. Faqalu, maka kemudian para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, kulluna nakrahul mauta. Ya. Wahai Rasul, sedaya kita sami menika mestinya mboten remen kalian kematian ya Rasul. Kita semuanya benci dengan kematian. Terus bagaimana? Apa ada orang yang senang dengan kematian? Ya, semuanya benci dengan kematian. Alias napa? Ya. Nek iso dihindari urung mati. Bukti napa? Nek sakit ya tang diobatke. Bete-bete ben tetap uripan gitu. Gitu. Enggak ada yang suka dengan kematian. Ya. Benci dengan kematian. Sampai sahabat mengendika niku, kulluna nakrahul mauta. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Semua kita menika, kita sedaya menika mboten remen dumateng kematian ya Rasulullah. Enggak suka dengan kematian. Faqala, lajeng Rasulullah bersabda, laisa dzaka bidaka. Ya. Bukan demikian maksudnya. Ya, bukan demikian kalian kemudian orang berarti kalau suka berjumpa dengan Allah berarti pengen dan mati sekarang. Bukan itu maksudnya. Atau orang yang benci dengan kematian, ya, kemudian dia itu orang nggak mau mati, ya. Bukan itu, ya. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu idza furrija lahu amma huwa qatimun alaihi ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ahu. Ya. Seorang mukmin itu apabila diberi kelapangan terhadap apa yang datang padanya, ya, maka ia senang berjumpa dengan Allah dan Allah pun senang bertemu dengannya, dengan orang mukmin kalau wau. Alias napa nalika tiyang kalau wau nggih sampun mangertosi, ya, diberikan kelapangan tentang apa yang telah dia perbuat dan apa yang akan beliau dapatkan, ya, orang-orang tersebut dapatkan kelak di akhiratnya nanti. Maka orang tersebut akan ridho berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ridho untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga akan senang berjumpa dengan hamba tersebut. Nggih. Kawin apa tiyang kala wau sampun nggih datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal soleh, dengan membawa bekal. Inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau kita semuanya ini TKI sudah siap meninggal hari ini, mungkin belum siap kabeh gitu ya. Termasuk kula gitu. Gitu. Akan tapi nggih niku wau nggih. Yang dimaksud itu bukan karena kita itu benci kematian, bukan itu yang dimaksud,
Tapi napa? Kita sami menika seorang mukmin menika ya nalika sampun dipun paringi kelapangan hatinya ya tentang apa yang akan diperoleh kelak ya di akhirat nanti dikarenakan napa menika amal-amal soleh ingkang sampun dipun tindakaken nalika gesang teng alam donya. Nah, piyambakipun menika badhe remen kepanggih mengki kali Allah Subhanahu wa taala lan Allah pun remen mengki berjumpa dengan kalian hamba kala wau. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surat Fusilat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, Rabb kami hanyalah Allah. Niki berarti tiyang kang mukmin menapa menika ngakeni bilih pencipta nipun menika ya Allah Subhanahu wa taala. Sesembahanipun ya namung Allah Subhanahu wa taala. Rabbunallah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Ya, istiqomah di atas keyakinan kala wau. Istiqomah di atas keimananipun sampai akhir hayatipun. Jenenge istiqomah menika berarti piyambakipun menika tidak bergeser sedikit pun sampai kemudian ajal menjemputnya. Tetap dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah tiang-tiang yang atas mengatakan tiang yang istiqomah di atas keimananipun, di atas tauhid, nggih, mboten bercampur kalian kesyirikan, ya. Maka malaikat itu akan turun, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Serta Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak usah takut, ya. Dan enggak usah bersedih hati. Allah tahzanu, Allah takhafu wa la tahzanu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira berupa surga jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu dulu ketika di dunia. Terus Allah menika nalika napa menika tiyang kala wau gesang teng alam donya sampun dipun paringi nggih menika Allah sampun maringi kabar gembira sing sapa wonge iman lan amal soleh bakal dilebetke wonten ing surga. Jannah yang penuh dengan kenikmatan, surga yang mengalir di bawahnya sungai, ya. Banyak kenikmatan di sana. Kekal abadi selama-lamanya di sana. Niku kabar gembira nalika tiyang niku gesang wonten ing alam donya. Kapan kita akan mengunduhnya? Kelak setelah hari kiamat, ya. Atau mengicipinya dulu nanti di alam barzakh, ya. Di alam barzakh. Nanti insyaallah setelah ini juga ada tema tentang alam barzakh. Kenikmatan maupun menikmat kubur maupun adab kubur. Supaya dadosaken kita sami niku semakin apa menika hati kita sami menika semakin lembut kanthi ngathah-athaken emut dumateng kematian. Ati niku nek sering emut mati niku dados lembut. Tapi nek ati niku jarang emut kalih kematian nggih, kelingane mung cek arek urip terus gitu. Nah ngoten niku nggih, malah kadang-kadang dadosna ati menika dados keras. Napa meneh sing eling-eling babagan donya. Nggih. Babagan donya, tapi nek berpikir tentang akhirat niku ati menika badhe semakin lembut. Allah, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Allah menika menjadi pelindung-pelindung ya, menjadi pelindung dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ini pelindung bagi siapa? Kagem tiang-tiang engkang sami iman lajeng istiqomah. Dados ampun khawatir, ampun bersedih hati, engkang nglindungi kita sami menika Allah Subhanahu wa taala. Sing dados dekengane awake dhewe niku langsung Allah Subhanahu wa taala. Dekengane pusat. Pusatnya dari pusat dari segala pusat ya menika Allah Subhanahu wa taala ngoten Gus Ikdam ini. Dekengane pusat, enggak usah khawatir. Rasulullah ki paring napa menika? Penghibur dumateng sahabat Abu Bakar As-Siddiq nalika nembe bersembunyi teng Gua Sur gitu. Beliau sempat khawatir itu. Takut kalau kemudian ketahuan oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang sedang mengejar-ngejarnya untuk membunuh mereka berdua. Gitu. Beliau tidak khawatir dengan keselamatan beliau sendiri sejatosipun. Sahabat Abu Bakar menika mboten khawatir tentang keselamatan beliau sendiri, tapi yang dikhawatirkan menika keselamatan ibu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak pengen nabinya itu tersakiti.
Beliau nggak pengen kekasihnya itu tersakiti. Ya. Maka beliau ini memastikan bagaimana supaya aman betul. Ketika masuk gua kan bisa di apa menika? Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini mendahului dulu, jenengan jangan masuk dulu ya Rasul, biar saya masuk dulu. Ya. Memastikan kondisi gua itu aman. Ya. Ternyata belum mendapati beberapa lubang-lubang yang ada di dalam gua tersebut, khawatir kalau lubang itu tempat bersembunyinya ular dan lain sebagainya. Maka dia tutup celah-celah lubang-lubang itu ditutup. Ya. Yang ada itu ditutupi. Ya. Ternyata masih ada satu lubang yang belum sempat tertutup. Ya. Ya. Itu sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq ketika digigit oleh ular yang sangat berbisa itu, sakitnya luar biasa. Beliau kesakitan sampai nggak tahan. Ya. Menetes juga air matanya itu. Ya. Sampai mengenai ya, pipi Rasulullah SAW. Ya. Akhirnya beliau terbangun. Ya. Karena beliau tadi sedang tiduran di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Bangun karena kena tetesan air mata. Oh, engkau menangis Abu Bakar. Ada apa? Ya. Ya, lalu beliau menceritakan ternyata beliau digigit ya, binatang yang berbisa. Diobati sama Rasulullah SAW dan langsung seketika itu sembuh. Ya, itulah mukjizat dari Rasulullah SAW. Lah ketika betul-betul orang-orang musyrikin Quraisy itu sudah berada di mulut gua, beliau itu sangat khawatir betul. Sekali lagi yang dikhawatir itu bukan keselamatan yang beliau piyambak, enggak, tapi keselamatan Rasulullah Muhammad SAW. Sampai beliau itu ya seperti tadi ya, digigit ular enggak berteriak, enggak menjerit, khawatir mengganggu ketenangan istirahatnya Nabi SAW. Tapi ya beliau manusia biasa. Ya. Digigit ular itu ya sakit. Ya. Sampai bengkak itu ya sakitnya luar biasa. Sampai akhirnya tanpa tanpa bisa dikendalikan ya air mata beliau menangis ya. Tumpah itu mengenai Rasulullah SAW. Ini kecintaan Abu Bakar As-Siddiq. Enggak pengen Rasulullah itu terluka atau mendapatkan hal yang buruk. Yang dikhawatirkan Rasulullah, bukan beliau. Nah, beliau khawatir begitu, ya, maka kemudian Rasulullah menghibur Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah bersedih hati wahai Abu Bakar As-Siddiq, ya. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Kalau Allah bersama dengan kita, enggak ada yang bisa mencelakakan kita. Sudah aman sudah. Tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bersama kita itu Allah. Kalau sudah Allah bersama kita, apa yang mau kita sedihkan? Apa yang mau kita khawatirkan? Yang paling penting kan itu hadirkan perasaan kita senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi sama Allah, pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini tadi. Ya. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya. Itu bagi wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah itu? Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keimanan yang kuat. Inilah para kekasih Allah. Ya. Para wali-wali Allah itu ya. Maka siapapun bisa menjadi wali. Siapapun di antara panjenengan sedaya kita sedaya menika nggadahi kesempatan yang sami menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selagi napa? Kita sami dados tiyang ingkang mukmin sejati, dados tiyang ingkang beriman lan dados tiyang ingkang takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Niku dados wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, tiang-tiang ingkang istiqomah di atas keimananipun kala wau, niku dipun paringi jaminan Allah sing badhe dados pelindung. Nek pun Allah sing melindungi, apa yang mau disusahkan? Sakaratul maut pun juga menjadi ringan. Ya, nalika napa? Sudah ada kabar gembira dari malaikat yang mendatangkan kabar, ya. Ya, alla takhafu wa la tahzanu, kamu enggak usah takut terhadap akhirat, tenang saja. Ya. Kamu termasuk ahlul jannah, ya. Maka dia akan bersenang hati, ya. Hatinya lega, tentram dan tenang, ya. Dan kamu nggak perlu bersedih hati dengan apa yang kamu tinggalkan. Tenang saja, Allah akan menjaga keturunanmu, Allah akan menjaga siapa yang engkau mau tinggalkan di dunia. Ya. Ini diantara manfaat bagi orang-orang yang istiqomah di atas keimanannya. Nggak usah kita khawatir, nggak usah kita sedih dengan apa yang kita tinggalkan. Allah yang akan menjaga mereka, tenang saja itu. Ya. Allah akan menjaga mereka. Kita pasrahkan kepada pemiliknya. Atau itu semuanya kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita dan semuanya orang-orang yang kita cintai. Niku gadahanipun Allah Subhanahu wa taala.
Gadanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan kepada pemiliknya sudah. Kalau kita sudah mau meninggalkan mereka ya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjaga mereka, Allah melindungi mereka, ya. Kalau kita ini adalah orang-orang yang istiqomah di atas keimanan, kula lan panjenengan sami bisa istiqomah sampai akhir hayat, ya, mendapatkan kabar gembira dari malaikat, ya, alla takhafu wa la tahzanu, diberikan busra, kabar gembira lagi, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Di dunia Allah ingkang melindungi, di akhirat pun Allah pun yang akan ingkang melindungi. Pramila mungkin napa menika dahsyatnya di padang mahsyar dan segala macamnya. Ya, ada beberapa golongan ingkang pikantuk nggih menika naungan saking naunganipun Allah Subhanahu wa taala, ya, dipun sebataken wonten hadis menika ada 7 golongan, ya, ada 7 golongan. Di antaranya enten imamun adil, imam ingkang adil, nggih. Enten ingkang napa menika rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, ya. Seseorang ingkang atinipun menika tansah gumantung wonten ing masjid, ya. Syabur, ada pemuda yang tumbuh kembangnya itu, ya, nasyafi ibadatillah. Ada pemuda kok dia itu tumbuh kembangnya itu napa menika dalam ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda-pemuda yang mendapatkan kabar gembira, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau ada pemuda kok cek sregep ngaji, seneng nang masjid, seneng adzan, seneng napa menika salat jamaah, ini pemuda yang luar biasa. Gitu. Pemuda yang luar biasa, taat kala yang lain mungkin banyak yang tenggelam dengan HP-HP mereka, ya, dengan game-gamenya mereka, ya, tongkrongan-tongkrongan mereka. Ini ada pemuda kok sampai, ya, masih aktif di pengajian, aktif di masjid, suka sholat jamaah. Ini pemuda yang luar biasa. Maka layak untuk mendapatkan janji dari Allah, layak untuk mendapatkan ya menika kabar gembira, mendapatkan naungan dari Allah pada hari gak ada naungan kecuali naungan Allah. Jangan bayangi padang mahsyar niku, masya Allah, sedaya menungso dipun bangkitaken dalam kondisi telanjang tanpa alas kaki saking zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir sing ngalami dinten kiamat. Dipun kumpulaken dalam satu padang mahsyar yang sama. Gitu. Wajah matahari di dekat yang sangat dekat. Ini betul-betul kondisi yang sangat mengerikan. Berapa lama waktunya di padang mahsyar? Dipun sebutaken dalam hadis disebutkan 50.000 tahun. Mang bayangke Pak, 50.000 tahun itu pinten? 50.000 tahun. Lamanya itu penantian itu. Luar biasa. Awake dhewe iki nembe pirang tahun, gitu. Tidak tahun, 20 tahun. Itu rebandeke ya Allah, 50.000 tahun itu kayak apa? Niku nek mboten pikantuk naungan saking Gusti Allah, mboten pikantuk sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susah itu di sini. Tenggelam dengan peluhnya masing-masing, bahkan disebutkan ada tenggelam dengan keringatnya sendiri-sendiri. Itu sudah siksaan yang luar biasa. Ya. Nunggu itu kan jenuh tuh. Jenengan nunggu, ya, menunggu, ya, janjian, radang teko-teko, jengkel Pak. Jenuh rasanya nunggu itu gak penak. Wah, suwe ini ada teko-teko, jadi janjian sampai ini ada teko-teko. Entah ini berapa jam, setengah jam berapa teko-teko. Saya ngoten itu. Jenuh. Ini 50.000 tahun menanti, ya, di padang mahsyar itu. Ini mboten pikantuk naungan saking Gusti Allah, ya Allah. Sangat susah sekali. Pramila dunia ingkang sementara, ingkang naming sebentar menika, nggih. Menika esuk-esuk kita manfaataken kanthi sak maksimalipun, nggih. Ngata-ngataken nggih menika amal soleh, damel bekal kita sami benjing wonten akhirat. Nggih, supados pikantuk naunganipun Gusti Allah, pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supados pikantuk kenikmatan, ya, benjing wonten ing kehidupan akhirat. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih menika ingkang kita aturaken wonten kesempatan dalem menika, insyaallah mengke dipun lajengaken kajian salajengipun nggih menika anjuran bagi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Nggih, mengke dipun bahas sareng-sareng nek suatu ketika nanti napa menika Allah sampun ngutus malakul mautipun, ya, malaikat pencabut nyawa dumateng kula lan jenengan sami. Entah kapan niku wallahu a'lam bishawab. Kita boten mangertosi. Paling boten kita sami menika saged persiapan.
mangertosi ilmunipun, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu nantinya. Insya Allah mungkin di pertemuan selanjutnya pun insya Allah. Mungkin kita sami tansah pinaringan kegiatan iman, istiqomah pun iman marang Allah Subhanahu wa taala, sabar sekedhik wonten alam donya menika nggih, anggenipun nindakaken dawuh-dawuhipun Allah, sabar anggenipun ninggalaken larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala, lan bersabar nalika pikantuk ujian saking Allah Subhanahu wa taala, nggih senantiasa berhusnudzon marang Allah, berbaik sangka marang Allah, sedaya ingkang kita alami menika sedaya nggih atas kehendak takdiripun Allah dan itu pasti baik. Ya. Kita sami kita berhusnudzon dumateng Allah, apapun yang kita alami itu adalah baik. Nek pun ngoten niku insyaallah ati kita sami ugi badhe pikantuk ketenangan, kebahagiaan, ketentraman ya. Dan mugi-mugi kita sedaya samangke dipun wafataken kanthi keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Monggo kita akhiri kajian kita ing dalu menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.